Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Pada hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang latihan persamaan kuadrat, minggu ini kita membahas latihan fungsi kuadrat. Masih di bab yang sama ya. Agar lebih jelasnya lagi, silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa untuk dicatat setiap soal yang ada di video pembelajaran ini ya. Nomor 1. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Ada 3 soal. Yang ditanyakan adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu ada rumusnya. Sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min P per 2A. Ini adalah rumus dari sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu adalah X ya. Nah, A dan B-nya itu apa? Nah, dari sini, dari rumus umumnya atau bentuk umum fungsi itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, P itu diambil dari koefisien X, kemudian A itu diambil dari koefisien X kuadrat ya. Nah, di yang A, di soal yang A itu ada 2X kuadrat min 5X. Nah, di sini berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 5, dan C-nya tidak ada atau C-nya 0 ya. Nah, kalau begitu yang ditanyakan sumbu simetri berarti X sama dengan rumusnya adalah min B per 2A. Berarti sama dengan min 5, berarti minnya ada 2 ya. Min 5, min yang ini adalah punyanya rumus. Kemudian min 5 di sini adalah dari nilai B-nya, min 5. Dibagi dengan 2A, berarti 2 kali A. A-nya juga 2, berarti 2 kali 2. Berarti sama dengan negatif-negatif jadinya positif ya, jadinya 5, kemudian per 2 kali 2 adalah 4. Ya, jadi jawabannya 5 per 4. Tidak usah dibuat koma-koma ya, biarkan pecahan biasa seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang B. Y sama dengan 3X kuadrat plus 12X, berarti A-nya berapa? Ya, A-nya 3, B-nya 12. Berarti sumbu simetrinya sama dengan min B. Karena rumusnya sudah ada, kita langsung jawab saja ya. Min B berarti min berapa? Min 12 per 2A. A-nya adalah 3, berarti 2 kali 3. Ini kita kasih kurung, itu maksudnya nanti dikalikan ya. Ya, berarti sama dengan negatifnya 1, berarti negatif saja. Kemudian 12 per 2 kali 3 adalah 6. Sama dengan negatif 12 bagi 6. 2, berarti sumbu simetrinya adalah negatif 2. Yang C, sumbu simetri atau X-nya sama dengan min B, min B. B-nya adalah min 16, berarti min 16 per 2A. A-nya adalah min 8, berarti sama dengan negatif-negatif jadinya positif, jadinya 16 saja. Dibagi dengan 2 kali min 8, berarti min 16, berarti sama dengan positif bagi negatif, hasilnya negatif. 16 bagi 16, 1, berarti sumbu simetrinya adalah negatif 1. Oke guys, kita masuk ke nomor 2. Tentukan nilai optimum fungsi berikut ABC. Nilai optimum, kalau tadi nilai sumbu simetri ya, ini nilai optimum. Rumusnya apa nilai optimum? Kalau sumbu simetri itu adalah X, kalau optimum itu berarti Y. Y sama dengan rumusnya adalah D per min 4A. D itu diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian dibagi dengan min 4A, min 4A. Jadi di sini nggak boleh dicoret ya min 4A-nya, karena di sini bentuknya pengurangan. Oke. Ini adalah rumus nilai optimum. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Ya, tergantung nanti situasi kondisi X kuadratnya. Baik, langsung saja kita jawab ya. Yang A, nilai optimum dari Y sama dengan min 6X kuadrat plus 24X min 19 sama dengan berapa? Berarti rumusnya adalah Y sama dengan min B kuadrat. B-nya adalah 24 ya. Berarti jadinya 24 kuadrat min 4AC. A-nya adalah min 6, kemudian C-nya adalah min 19. Dibagi dengan min 4A. Min 4 kali A. A-nya adalah min 6. Berarti nilainya sama dengan, kita hitung, 24 kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat. Itu adalah 16, nyimpan 1. Kemudian dikalikan semua, 2 kali 4, 8, kali 2, 16 tambah 1, jadinya 17, nyimpan 1. 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Berarti 576. 4, min 4 kali min 6 kali min 19. Jadi negatif kali negatif, positif kali negatif, hasilnya negatif. 4 kali 4, 24. Kita urut-urut di sini ya. 24 kali 19. Kita pakai cara cepat saja. 4 kali 9 itu 36, nyimpan 3. Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Jauh kali jauh 18. Dekat kali dekat 4. 18 tambah 4, 22. Tambah 3, 25. Nyimpan 2. Depan kali depan 2 tambah 2 berarti 4. Ya, oke, 456. Dibagi dengan negatif 4 kali negatif 6. Jadinya positif 24. Nilainya sama dengan, dikurangi ya. Berarti kita kurangi yang satuannya. 6 kurangi 6 adalah 0. 7 kurangi 5 adalah 2. 5 kurangi 4 adalah 1. Dibagi dengan 24. Oke, masing-masing dikecilkan, dibagi 12 ya. 120 dibagi 12 nilainya adalah 10. 24 bagi 12 nilainya adalah 2. Berarti sama dengan 5. Oke, nilai optimum dari fungsi ini adalah 5. Yang B dulu ya. Oke, yang B.
Yang B nilai optimumnya berapa? Berarti Y sama dengan rumusnya adalah min B, berarti langsung min 3, min B min 3 kuadrat, B kuadrat min 4AC ya, min 4AC, min 4, A-nya adalah 2/5, C-nya adalah 15. Dibagi dengan min 4A, min 4 kali A, A-nya adalah 2/5. Berarti sama dengan min 3 kuadrat adalah 9, kemudian 5 sama 15 kita coret ya, 15 bagi 5 dapat 3, 4 kali 2, 8 kali 3, 24, berarti dikurangi dengan 24. Dibagi dengan, ini nggak bisa dicoret, berarti min 8/5, berarti sama dengan 9 kurangi 24, berarti min 15. Dibagi dengan min 8/5. Negatif bagi negatif positif ya, jadinya tinggal 15 dibagi dengan 8/5, berarti jauh kali jauh, 15 kali 5 itu 75, dibagi dengan 8. Oke lah, ini jawabannya. Yang C, nilai optimumnya adalah B kuadrat, berarti B nya adalah 7, berarti 7 kuadrat min 4AC, 4, A nya adalah min 3/4, C nya adalah min 18. Dibagi dengan min 4A, min 4 kali A, A nya adalah min 3/4, berarti sama dengan 7 kuadrat itu adalah 49, negatif kali negatif kali negatif, berarti hasilnya negatif, 4 sama 4 kita coret, berarti tinggal 3 kali 8, 18 ya ini, 3 kali 18, 8 kali 3 itu 24, nyimpan 2, berarti 54. Dibagi dengan negatif kali negatif, hasilnya positif, 4-nya bisa kita coret, berarti dibagi dengan 3 saja, sama dengan 49 dikurangi 54, berarti negatif, negatif 5/3, berarti jawabannya adalah min 5/3. Nah, ini adalah nilai optimum dari fungsi yang terakhir ya. Kita masuk ke nomor 3. Seket salah grafik fungsi berikut. A, ini fungsinya, yang B yang ini. Yuk kita jawab. Yang A, seket salah grafik fungsi dari Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X-nya dulu ya. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Berarti kalau begitu Y-nya kita ganti 0. Kemudian sama dengan 2X kuadrat plus 9X tetap. Kemudian kita faktorkan ya, 0-nya kita pindah ke ruas kanan juga nggak apa-apa ya. 2X kuadrat plus 9X kalau difaktorkan, masing-masing kan semua suku punya X, X-nya kita keluarkan, kemudian tinggal 2X plus 9. Ini kalau kita kalikan kan 2X kuadrat plus 9X, nilainya sama dengan 0. Berarti X yang pertama itu nilainya sama dengan 0, atau X yang kedua nilainya adalah min 9/2. Kebalikannya plus adalah min, kebalikannya kali adalah bagi, berarti min 9/2. Jadi titiknya itu adalah 0,0 ya, karena Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0,0 yang pertama. Kemudian titik yang kedua adalah min 9/2, Y-nya adalah 0. Jadi kalau kita buat garis bilangan, ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y-nya. Maka titik dari 0 itu adalah di sini ya. Kemudian titik min 9/2 itu ya kita anggap di sini saja. Langkah yang kedua selanjutnya adalah mencari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau syarat sumbu X itu mencari titik potong sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y berarti syaratnya X-nya yang 0. Jadi dibalik ya. Nah, sekarang kita ganti X-nya. Di sini X-nya ini kita ganti 0. Karena syaratnya X-nya harus 0. Berarti 2-nya tetap 2, X-nya ganti 0, 0 kuadrat plus 9 kali X, X-nya ganti 0. 2 kali 0 kuadrat itu 0, 9 kali 0, 0, 0 tambah 0 ini adalah 0. Berarti titiknya itu adalah X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0,0. Berarti titiknya tetap di sini ya. Oke, yang ketiga adalah mencari titik puncak, atau X-nya itu adalah min B/2A dan Y-nya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Jadi kita harus mencari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetrinya X sama dengan min B/2A, berarti min 9, B-nya 9 per 2 kali 2A, A-nya kan 2 ya, berarti sama dengan min 9/4. Ini adalah sumbu simetrinya. Kemudian nilai optimumnya atau Y-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, diambil dari sini ya. Kemudian dibagi dengan min 4A, hasilnya sama dengan 81 per min 8 atau min 81/8. Kita dapatkan titik puncaknya yaitu di min 9/4, min 81/8. Nah, kita buat ini adalah sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya adalah min 9/4. Kemudian titik maksimum atau minimumnya di sini adalah min 81/8 di sini kira-kira ya. Sehingga kita dapatkan titik puncaknya adalah ini di sini, min 9/4, min 81/8. Dari tiga titik ini kita bisa buat grafik. Karena di depan X kuadrat itu nilainya positif, maka grafiknya membuka ke atas atau terbuka ke atas. Ya, jadi yang satunya adalah seperti ini ya. Kita akan hubungkan lagi dengan yang sebelahnya. Berarti jadinya adalah seperti ini grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X. Kita masuk ke yang B ya. Y sama dengan 8X kuadrat min 16X plus 6. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, penyelesaiannya adalah tetap sama seperti yang tadi ya. Prosesnya cari titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Kalau begitu Y-nya ini kita ganti 0, yang ini tetap. Oke, kemudian kita faktorkan. Ya, pemfaktoran sudah bisa ya.
Nah, kita faktorkan hasilnya adalah seperti ini, kemudian cari akar-akarnya atau X-nya, sudah ketemu seperti ini. Kemudian titiknya jadinya adalah setengah koma 0 dan 3,2, 3/2,0. Ini adalah titiknya. Jadi kita buat garis bilangan dulu. Sumbu X, kemudian sumbu Y, dan titiknya adalah setengah koma 0. Ya, setengah kira-kira di sini nih. Kita buat garis-garisnya dulu ya. Ya, setengah di sini. Setengah koma 0 berarti titiknya di sini, kemudian 3/2,0. Ini 1, ini 1,5 berarti di sini ya. Oke, kecil banget ya, nggak apa-apa. Selanjutnya kita cari, nah ini di sini ya, min 1, min 2, 1 ya di sini. Yang kedua cari titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X-nya 0. Berarti kalau begitu X-nya ini kita ganti 0, jadinya Y sama dengan 8 kali 0 kuadrat dikurangi 16 kali 0 ditambah 6, hasilnya adalah 0 kuadrat itu 0. 0 kali 8 nilainya 0, 16 kali 0, 0, 0 kurangi 0 tetap 0, 0 tambah 6 berarti hasilnya adalah 6. Sehingga titiknya itu adalah X, Y 0,6. 0,6 itu berarti di sini. Ya, ini adalah titik 0,6. Selanjutnya kita cari titik puncak. Ya. Titik puncak rumusnya adalah X sama dengan min P per 2A dan Y sama dengan P kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, X-nya kita pakai rumus ini didapatkan hasilnya adalah 1. Kemudian Y-nya kita pakai rumus yang ini didapatkan hasilnya Y-nya sama dengan min 2. Nah, titik puncaknya sehingga titik puncaknya adalah 1, min 2. Nah, 1, min 2 itu letaknya di sini ya kira-kira. Nah, ini adalah sumbu simetrinya dulu. Kemudian nilai puncaknya adalah min 2. Sehingga titik puncaknya ada di sini, yaitu yaitu 1, min 2 ya. Kemudian kalau kita buat garisnya antar titik ini didapatkan seperti ini dan yang satunya adalah seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 8X kuadrat min 16X plus 6. Oke guys, cukup susah ya mengerjakannya ternyata. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Diketahui suatu barisan 1, 7, 16 titik-titik. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus ini. Tentukan suku ke 100. Nah, ini juga tidak kalah sulitnya ya. Sulit juga ini ternyata, susah. Cara mengerjakannya ada paling tidak ada bermacam-macam cara. Saya akan berikan cara yang kedua. Cara yang pertama cara biasa. Ya, kita pakai yang ini ya, rumusan yang sudah diberikan ini. Cara yang pertama ini kan suku yang pertama nih, O1. Kemudian ini suku yang kedua, ini adalah suku yang ketiga ya. Berarti yang pertama O1 itu artinya N-nya ganti 1. Kalau N-nya ganti 1 jadinya 1 kuadrat 1 kali A berarti A ditambah dengan N-nya ganti 1 berarti 1 kali B nilainya B ditambah dengan C. Kalau N-nya ganti 1 nilainya akan sama dengan 1 juga. Kemudian kalau N-nya ganti 2 berarti jadinya 2 kuadrat itu 4, jadinya 4A, kemudian PN, N-nya ganti 2 jadinya 2B, kemudian plus C sama dengan, kalau N-nya ganti 2 nilainya adalah 7. Kemudian U3, kalau N-nya ganti 3 jadinya 3 kuadrat itu 9, jadinya 9A, N-nya ganti 3 berarti 3B, kemudian plus C sama dengan nilainya 16. Nah, kemudian dari 3 persamaan ini dieliminasi ya, ini agak panjang, penyelesaiannya agak lama, maka saya tinggalkan dulu pakai yang ini. Saya akan berikan dengan cara yang lebih cepat lagi daripada yang ini ya. Jadi angkanya adalah 1, kemudian 7, kemudian 16. Kita lihat selisihnya. Selisihnya adalah 6, selisihnya adalah 9 ya. Kemudian kita cari selisihnya lagi yaitu 3. Nah, ini rumusnya yang pertama itu dikasih angka 2A. Berarti 2A sama dengan 3. Langsung ketemu nilai A-nya sama dengan 3/2. Ini adalah rumus ya. Wajib 2A, tidak boleh tidak ya. Kemudian yang kedua itu wajib 3A plus B sama dengan 6. Wajib 3A plus B. Jadi kalau A-nya sudah ketemu 3/2, maka kita substitusikan. Berarti jadinya adalah 3 kali A. A-nya adalah 3/2 plus B sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Berarti B sama dengan, di sini penyebutnya 2 ya, 6 itu berarti 12/2, kemudian 3 kali 3 itu 9. Kalau pindah ruas jadinya min 9/2. Berarti sama dengan 12 kurangi 9 itu adalah 3/2. Berarti B-nya adalah 3/2. Sekarang kita tinggal mencari yang terakhir yaitu mencari nilai A. A itu diambil dari sini ya, yaitu wajib, yaitu jadinya adalah A plus B plus C sama dengan yang pertama ini. Berarti A plus B plus C nilainya sama dengan 1, sama dengan yang pertama. Oke, A-nya sudah ketemu 3/2, B-nya juga sama 3/2, C-nya belum tahu nilainya sama dengan 1. Karena penyebutnya 2 semua berarti 1 itu sama dengan 2/2 ya. Berarti C sama dengan 2/2. Ini kalau kita jumlahkan 3 tambah 3, 6 ya. 6 berarti jadinya adalah min 6/2. Atau boleh kita hitung jadinya 2 kurangi 6 adalah min 4/2 atau nilainya sama dengan min 2. Jadi sudah ketemu semuanya, kita kembalikan ke rumus UN. Berarti UN sama dengan AN kuadrat. A-nya adalah 3/2, berarti 3/2 N kuadrat kemudian plus B. B-nya adalah ketemu 3/2 juga. 3/2, kembalikan ke sini N, ditambah dengan C. C-nya adalah min 2, berarti ditambah dengan min 2. Berarti nilainya sama dengan 3/2, yang ditanyakan adalah suku ke 100. Berarti U100 sama dengan 3/2. Di sini adalah 100 kuadrat. 100 kuadrat itu berarti 10.000. Kemudian ditambah dengan 3/2 kali N. N-nya diganti 100. Berarti 3/2 kali 100. Plus min berarti min 2. Nilainya sama dengan 10 bagi 2 nilainya 5. 5 kali 3 berarti 15. Berarti 15.000
ditambah 100 bagi 2 itu 50 kali 3 berarti 150 dikurangi 2 sama dengan 15.150 kurangi 2 berarti 148. Oke, jawabannya adalah U suku yang ke-100 atau U100 adalah ini. Kita lanjut lagi guys, nomor 5. Diketahui suatu barisan 0, negatif 9, negatif 12, titik, titik. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus ini. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Ini kan bentuknya fungsi kuadrat ya. Karena bentuknya fungsi kuadrat dan di sini ada barisan, maka boleh dicari dengan cara yang tadi ya. Cara cepatnya bagaimana? 0, kita tulis dulu barisannya 0, kemudian min 9, kemudian min 12, kemudian titik, titik. Kita cari selisihnya dulu. 0 jadi min 9 itu berarti berkurang 9 ya. 0 kurangi 9 nilainya min 9. Min 9 jadi min 12 berarti berkurang 3 ya. Min 9 min 3 jadinya min 12. Dan seterusnya pastinya sama ya, biar nanti ada rumusnya. Kemudian min 9 jadi min 3 itu berarti tambah 6 ya, atau 6 saja. Min 9 tambah 6 kan nilainya min 3. Oke, jadi kita sudah dapatkan 3 bilangan yang pertama. Rumusnya masih ingat ya. Dari yang bawah dulu ya. Yang bawah itu adalah apa rumusnya? Ditambah dengan 2A. Wajib 2A bukan yang lainnya. Ini adalah 2A. Kemudian yang tengah-tengah ini yaitu 3A plus B. Wajib 3A plus B bukan yang lainnya, karena ini adalah rumus ya. Kemudian yang atas itu adalah A plus B plus C. Wajib ini, jangan yang lainnya. Nah, dari 3 persamaan ini kita cari nilai APC-nya. Yang kita cari dari yang bawah dulu ya. Berarti A sama dengan 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, sudah ketemu A-nya 3. Nanti di sini A-nya diganti 3, gitu ya. Kemudian untuk mencari B-nya, masukkan ke persamaan yang kedua ini. Berarti A-nya diganti 3. 3 kali 3 jadinya 9 ditambah dengan B, nilainya sama dengan min 9. Berarti kalau begitu B-nya sama dengan 9, pindah ruas jadinya min 9. Di sini sudah ada min 9, berarti dijumlahkan ya, minnya jadi min 18. Ini adalah nilai B-nya. Kemudian nilai C-nya berapa? Ya kita masukkan, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Ya kita masukkan ke persamaan yang pertama ini. A tambah B, A-nya adalah 3. Ditambah dengan B, B-nya adalah min 18. A tambah B tambah C. C-nya belum tahu, nilainya sama dengan ini 0. Oke. 3 ditambah min 18 berarti min 15. Kalau pindah ruas jadinya plus 15 ya. Berarti C sama dengan 15. Nah, sudah ketemu semua ya nilai ABC-nya. Maka kita kembalikan ke rumus ini. Berarti UN sama dengan A-nya sudah ketemu nilainya 3 berarti 3. Kemudian di sini N kuadrat tetap N kuadrat plus BN. B-nya ketemunya min 18 berarti min 18. N-nya tetap N. Plus C. C-nya sama dengan 15 berarti plus 15. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Sudah ketemu ya. Yang ditanyakan adalah apa nih? Nilai minimum. Nilai minimum itu rumusnya apa? Y sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Yuk kita masukkan angkanya. A-nya 3, B-nya min 18, C-nya adalah 15. B kuadrat berarti min 18 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 3 kali C. C-nya adalah 15. Dibagi dengan min 4 kali A. A-nya adalah 3. Yuk kita hitung. Min 18 kuadrat, negatif itu kalau dikuadratkan hasilnya positif ya. Tinggal 18 kuadrat, nilainya berapa? 8 kuadrat itu adalah 64, nyimpan 6. Semuanya dikalikan 2 kali 8 kali 1, 16 tambah 6 berarti 22. Nyimpan 2. 1 kuadrat 1 tambah 2 berarti 3. Jadi 324. Dikurangi dengan 15 kali 4 itu adalah 60 kali 3 berarti 180. Dibagi dengan min 4 kali 3 berarti min 12. Nilainya sama dengan 324 dikurangi 180. Kita kurang yang dari yang belakang ya. Satuannya 4 kurangi 0 berarti 4. Kemudian 2 kurangi 8 nggak bisa, 12 kurangi 8 berarti 4 ya. Kemudian tinggal 1 kurangi 1, 2 kurangi 1 nilainya 1. Dibagi dengan min 12 berarti nilainya sama dengan 144 dibagi dengan min 12 berarti min 12. Ya, ini adalah nilai minimumnya dari soal nomor 5. Nomor 6. Fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3, min 12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya x sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi fx. Nah, sulit juga ya. Kita misalkan fungsinya kan belum ada ya. Kita misalkan fungsi itu kan boleh y, boleh fx ya. Kita masukkan dengan y saja. Y sama dengan bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ini kan bentuk umumnya ya. Kemudian melalui titik, yang namanya titik itu mesti x, y ya. Jadi kita substitusikan ke sini, y-nya kita ganti min 12, x-nya kita ganti 3. Jadi langsung kita substitusikan, x-nya ganti 3, 3 kuadrat nilainya adalah 9 kali A berarti 9A, plus x-nya ganti 3, B kali 3 berarti 3B, ditambah dengan C, nilainya sama dengan min 12. Jadi y-nya sama dengan min 12. Yang pertama ya, berdasarkan rumus fungsi ini. Kemudian yang kedua, x-nya kita ganti 7 dan y-nya ganti 36. Berarti x-nya ganti 7 ya, di sini 7 kuadrat adalah 49A ditambah dengan 7B ditambah dengan C sama dengan 36. Nah, ada 2 persamaan. Selanjutnya kita tahu bahwa sumbu simetri, yaitu rumusnya X sama dengan min B per 2A.
Di sini X-nya sama dengan 3, berarti nilainya sama dengan 3. Artinya di sini min P itu sama dengan, boleh kali silang ya. 3 kali 2A berarti 6A. Kalau begitu P-nya sama dengan min 6A. Nah, P-nya sama dengan min 6A, kita substitusikan lagi, kita kembalikan ke sini ya. Jadi P-nya kita ganti dengan min 6A. 9A tetap 9A, kemudian ditambah dengan 3 kali min 6A, berarti min 18 ya, min 18A. Kemudian ditambah C sama dengan min 12 tetap. Kemudian ini kita jumlahkan karena masing-masing sudah sama A. 9A ditambah min 18A berarti min 9A, ditambah dengan C sama dengan min 12. Kemudian yang ini kita substitusikan juga ke yang persamaan kedua ya. B-nya kita ganti dengan min 6A. Jadi yang persamaan kedua adalah 49A 7 kali min 6A, berarti langsung saja ya, min 42A ditambah dengan C sama dengan 36. Kita sederhanakan, 49 kurangi 42 berarti 7A, ditambah dengan C sama dengan 36. Nah, kita eliminasi antara persamaan yang ini dengan yang ini. Dieliminasi ya, dikurangi, min 9A min 7A berarti min 16A. C dikurangi C hilang atau 0, min 12 min 36 berarti min 48. Maka kalau begitu A nya sama dengan min 48 bagi min 16 berarti nilainya 3. Itu baru ketemu A nya. Nah, sekarang kita mencari B. B nya kita kembalikan ke sini lagi saja ya. Berarti B sama dengan min 6 kali A. A nya sudah ketemu 3. Berarti B nya nilainya sama dengan min 18. Sekarang kita cari C. C nya nilainya berapa? Kita masukkan kemana ini? Bebas mau dimasukkan ke persamaan yang ini juga boleh ya. Ada C nya di sini ya. Min 9A. A nya adalah min 18 ya. Kok A? Ini berarti tidak ke sini, ke yang ada B nya. Yang ada B nya itu yang mana? Atau kita masukkan yang dari sini saja ya, untuk mencari C. Ini dari sini, ini nggak jadi ya. Jadi min 9 kali A nya adalah 3, min 9 kali 3 itu berarti min 27. Kemudian plus C sama dengan min 12. Berarti kalau begitu C nya sama dengan min 27 pindah 2 jadinya 27. 27 kurangi 12 berarti 15. Nah, kita sudah dapatkan semuanya. A, B, C. Kita kembalikan ke rumus fungsi yang ini, berarti Y sama dengan A nya adalah 3x kuadrat, B nya min 18x plus 15. Nah, ini adalah rumus fungsi dari soal nomor 6. Ternyata sama dengan nomor 5 ya rumus fungsinya ini. Yang ditanyakan nilai nilai minimum. Nilai minimum itu berarti sama hanya dengan Y sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Ya. Berarti di sini min 18 ya. Kalau sama dengan yang tadi berarti sudah ya, tinggal lihat yang tadi saja penghitungannya, hasilnya adalah min 12. Nah, ini adalah nilai minimumnya. Nomor 7. Bila fungsi Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min M mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan nilai M. Ya, baik, kita sudah punya rumus ya nilai minimum. Minimum itu rumusnya adalah Y sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Ini adalah nilai maksimum atau minimum, rumusnya sama. Karena di sini nilai minimumnya adalah 3, berarti nilainya sama dengan 3. Oke, langsung saja kita hitung ya. B-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat itu langsung 36 dikurangi dengan 4 kali A. A-nya adalah 2, kemudian kali C. C-nya adalah min M. Kemudian dibagi dengan min 4 kali A. A-nya adalah 2. Nilainya sama dengan, nilai minimumnya ini sama dengan 3 gitu ya. Kita hitung lagi, berarti 36 negatif kali negatif hasilnya positif 8M. 8M sama dengan 3, ini berlaku kali silang ya. Min 4 kali 2 itu min 8 kali 3 berarti min 24. Berarti 8M sama dengan min 24. Ini kalau pindah ruas jadinya min 36. Maka 8M sama dengan min itu berarti minnya semakin besar ya. Ini bukan perkalian masalahnya ya, penjumlahan dengan bilangan negatif. Berarti dijumlahkan, berarti 60 ya, min 60. Kalau begitu M-nya sama dengan min 60 dibagi 8. Atau kita sederhanakan masing-masing bagi 4, berarti min 15/2. Ya, jawabannya M-nya min 15/2. Nomor 8. Dari tahun 1995 sampai 2002, banyaknya pelanggan telepon genggam N dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 17,4x kuadrat plus 36,1x plus 83,3 dengan X sama dengan 0 merepresentasikan tahun 1995. Pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum? Diperhatikan di sini. Yang pertama, kita tahu bahwa kalau di depan X kuadrat koefisiennya itu nilainya positif, berarti persamaan ini mempunyai nilai minimum ya. Kapan dia akan minimum? Itu ketika X-nya itu sama dengan min P/2A ya. Tapi di sini X-nya sama dengan 0, itu merepresentasikan tahun 95. Berarti kalau begitu X sama dengan 1995 dikurangi dengan sumbu simetrinya yaitu min P/2A. Karena di sini netral ya, X sama dengan 0, pas netralnya itu 95. Jadi kita hitung ya, jadinya adalah tahun 1995 dikurangi B, B-nya adalah 36,1/2A. 2
2A berarti 2 kali A-nya adalah 17,17 ya. 17,4 atau nilainya sama dengan 1995 dikurangi 36,1, yang ini 17,4. Kalau kali 2 yaitu 34, ya. Jadinya ini 1, lah 1, sekian. Jadi dia akan minimum itu sekitar tahun ya, kurang lebih ya, sekitar tahun 1994 ya. Artinya kurang dari tahun 1995. Ini dia akan minimum ya. Jadi kalau grafiknya itu misalkan ini seperti ini ya. Jadi pas minimum ini di tahun sekitarnya ya, sekitar 1994. Tapi setelah itu dia grafiknya naik lagi. Nah, kapan dia akan maksimum? Ya, ini karena rentangnya diberikan dari 95 sampai 2002, berarti ya dari 94, 95 dan seterusnya sampai terakhir pastinya mentok hanya sampai berapa di sini? 2002. Berarti maksimumnya ya di sini. Jadi maksimum itu pada tahun 2002. Oke ya. Nomor 9. Jumlah dua bilangan adalah 30. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Yang pertama ini ada kata jumlah dua bilangannya adalah 30. Misalkan bilangan itu adalah A ya. A dan B, berarti A tambah B nilainya sama dengan 30 karena ini jumlah. Kalau begitu A-nya sama dengan 30, B-nya pindah ruas jadinya min B. Nah, kita dapatkan persamaan yang pertama. Yang kedua, jika hasil kali kedua bilangan berarti artinya A kali B ya. Karena nanti kita mau dibawa ke variabel B, berarti jadinya adalah FB saja. Biasanya kan Fx ya, karena variabelnya X. Kita buat FB saja. Nah, hasil kali kedua berarti ini adalah A kali B. Kemudian FB sama dengan A-nya kita ngambil dari sini ya. A-nya diganti dengan 30. A yang ini kita ganti dengan 30 min B. 30 min B kemudian kali B. Sehingga FB nilainya sama dengan 30 kali B berarti 30B. Min B kali B berarti min B kuadrat. Nah, ini sudah membentuk dalam bentuk fungsi kuadrat. Karena di depan koefisien B kuadratnya itu adalah negatif, maka dia pasti mempunyai nilai maksimum ya, sesuai maksimum. Kapan dia akan maksimum? Dia akan maksimum ketika X-nya sama dengan min P per 2A ya. Jadi X sama dengan ya, X sama dengan min P per 2. Min P, P-nya adalah 30, A-nya adalah min 1. Berarti min 30 per, kemudian di sini min P per 2A, 2 kali A. A-nya adalah di sini ya. A itu di depan koefisien, di depan kuadrat yaitu min 1. Berarti nilainya sama dengan 15 ya. Oke, ini adalah ya, karena di sini variabelnya P berarti bukan X ya, tapi ini adalah nilai P-nya. Oke. Nilai B-nya bukan X ya. Karena variabelnya adalah P. Kemudian kita cari nilai A-nya, karena yang ditanyakan adalah A dan B. B-nya nilainya ketemu 15, kemudian kita kembalikan ke sana. Berarti A sama dengan 30 dikurangi 15. B-nya diganti dengan 15. Berarti A-nya sama dengan 15 juga. Berarti A dan B-nya sama-sama nilainya 15, dia akan maksimum. Nomor 10. Selisih dua bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Hampir mirip dengan nomor yang tadi ya. Kalau tadi jumlah, kalau yang ini adalah selisih. Selisih dua bilangan adalah 10. Selisih itu berarti kurangi ya. Selisih misalkan bilangan itu adalah A dan B, berarti A min B nilainya sama dengan 10 selisihnya. Kalau dibuat menjadi A berarti A sama dengan min B pindah ruas jadinya B, kemudian plus 10. Ini kita mau bawa ke variabel P ya. Kemudian hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum. Oke, sekarang kita misalkan F. Karena mau dibawa ke variabel P berarti FP sama dengan hasil kali berarti A kali P. Berarti nilainya sama dengan A-nya kita ganti dengan ini, yaitu apa? P plus 10 kemudian kali P. Berarti nilainya sama dengan P kali P adalah P kuadrat plus 10 kali P nilainya 10P. Jadi fungsi dari variabel P adalah P kuadrat plus 10P. Sudah benar ya, nilai minimum karena di depan X, karena di depan kuadrat itu positif, maka dia nilai minimum. Jadi dia akan minimum saat P-nya itu sama dengan min P per 2A. Min P-nya adalah 10 ya. Berarti min 10 per 2A. A-nya adalah ini 1 kalau nggak ada angkanya. Berarti kali 1. Berarti sama dengan min 10 bagi 2, yaitu min 5. Berarti ketemulah P sama dengan min 5. Kalau B-nya sudah ketemu min 5, berarti cari A-nya kita kembalikan saja. Berarti A sama dengan B-nya diganti min 5 ditambah dengan 10. Kalau begitu A-nya sama dengan 5. Oke, jawabannya adalah kedua bilangan tersebut adalah A-nya 5 dan B-nya min 5. Nah, bagaimana kalian sudah memahami kan materi yang ada di video yang sudah kalian tonton? Sekarang tugas kalian adalah mencatat semua materi yang ada di video pembelajaran tadi ya. Kalian catat di buku catatan. Jika sudah, silakan kalian kumpulkan dengan memfoto catatan yang sudah kalian catat ke Google Classroom. Jangan lupa untuk mengirimkannya tepat waktu. Ingat ya, jangan suka menumpuk-numpukan tugas. Jika ada tugas, langsung kalian kerjakan dan kirimkan agar tidak memberatkan kalian saat ada ujian nanti.
Minggu depan kita akan melakukan ulangan harian tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Dan untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan chat Ibu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.